Nadia Astika di Opini Spill the Tindo Salty. Kali ini Opini lagi datang ke Man Ice Pekalongan. Wow, kira-kira kita mau bahas apa ya ke anak-anak Man Ice? Kali ini kita mau nanya-nanya nih ya seputar boarding school dan juga kita penasaran kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan sama anak-anak boarding school Man Ice Pekalongan. Jadi nanti kita mau spill-spill nih kira-kira nanti juga kegiatan Ramadan mereka seperti apa. Jadi ikutin keseruan kita hari ini di Opini Spill the Tindo Salty. Kita bakalan bahas tentang boarding school. Kali ini kita ketemu sama siapa? Hani dari Semarang. Oke, Hani. Yang ini? Aku Salwa dari Jakarta Utara. Wih, oke, jauh banget ya. Oke, Salwa dan juga Hani. Hari ini kita mau nanya-nanya seputar boarding school nih ya. Oke, langsung aja. Menurut Hani, sebenarnya konsep boarding school di Man Ice Pekalongan ini seperti apa sih? Konsep boarding school di sini itu ya udah kita kan sekolah terus habis itu tinggal di sini juga. Oke. Di sini tuh lebih kayak boarding schoolnya tuh cuma buat tinggal aja, jadi tuh nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan di asrama yang dijadwalkan. Misal harus jam segini ada kegiatan ini tuh enggak, tapi kita lebih fokus di akademiknya gitu. Oh, jadi beda sama Ponpes ya sebetulnya. Iya, ya? Oke. Kalau dari Salwa gimana nih? Jujur aku juga pada bahas sama Hani karena sebelumnya aku MTS juga masuknya ke dalam pondok pesantren yang menurut aku itu real pondok pesantren. Kalau di sini kan kayak ya bener kita lebih condong ke akademiknya Kak. Jadi buat masalah kegiatan-kegiatan di asrama tuh menurut aku kurang. Oke, tapi sebetulnya kalau yang sekolah di sini itu emang harus selalu di boarding schoolnya atau enggak sih? Ya kalau kita Insan Cendekia Pekalongan sendiri tuh literally semua siswanya itu boarding school. Oke, lanjut ya. Oke, sebagai anak boarding school nih Salwa, apa aja sih biasanya habitnya? Habitnya sih kayak kita kan plusnya dari boarding school sendiri kayak kita tuh semua jadwal tuh memang udah ada Kak. Jadi kalau misalnya orang luar kan cuma nyampe pulang sekolah terus mereka terserah mau ngapain. Cuman kalau kita emang dari pagi bangun tidur kayak sholat subuh di masjid, terus nanti sarapan harus jam segini, berangkat sekolah harus jam segini, nanti zuhur sama asar juga kita sholatnya udah ditentuin harus berjamaah di sini. Cuman emang abis asar itu kita punya waktu luang yang biasanya itu kita kalau ada program guru asuh. Jadi kalau hari Selasa tuh kita abis asar ngumpul sama guru asuh masing-masing kita. Kalau misalnya hari lain kalau ada waktu senggang kita bisa ngisi dengan ekskul. Kalau misalnya emang yang kosong bisa belajar materi yang belum kita pahamin. Sama kalau misalnya mau balik ke asrama juga nggak apa-apa Kak. Oke, jadi itu nggak wajib gitu ya? Kalau ada jadwal, dia punya jadwal harus. Tapi kalau misalnya ada waktu yang senggang, mereka bisa ke asrama gitu. Cuman terus kita nyampe maghrib kan makan sore dulu, terus maghrib, abis maghrib kita stay di masjid buat ada halakoh baca Quran sendiri. Terus abis itu isya. Setelah isya kita ada kelas malam, dan kalau kelas malam itu kita belajar lagi dan wajib gitu. Kalau jadi kita belajar PAI-nya itu malam Kak. Jadi, tapi di ruang kelas? Iya, ruang kelas dan ada gurunya juga. Jadi kita KBM nyampe malam. Wow, baru tahu nih aku, tapi keren ya. Oke, kita ke Hani nih sekarang. Hani, biasanya jadwalnya tuh ngapain aja sih? Jadwal yang sehari-hari. Kalau Hani sendiri gitu? Kalau aku sendiri, kalau semisal jadwal wajib ya tetap dijalanin kayak biasanya. Biasanya kalau semisal ada waktu sore luang itu juga aku biasanya karena anak organisasi juga, jadi kumpul buat organisasi. Terus aku juga di sini megang beberapa ekskul. Jadi aku juga kalau sore biasanya ikut ekskul juga. Terus kan kita tuh ada waktu senggang yang di asrama itu kan cuma kayak dari habis sore sampai maghrib, sama setelah pulang KBM malam kan. Ya udah pulang KBM malam ngerjain tugas yang belum dikerjain, karena kan juga mau ngerjainnya juga butuh waktu sendiri juga kan Kak, karena kita juga full kegiatan akademik. Jadi kalau malam itu belajar bareng teman, terus juga kalau semisal emang lagi free kita ngobrol bareng teman-teman, karena kita tinggal di asrama, kita tinggal bareng-bareng, jadi emang sosialisasinya lebih terjaga di situ. Jadi ngobrol bareng, entah itu
sambil bercanda, sambil bikin mie juga sambil gibahin orang nggak? Iya, biasalah gitu terjadi. Oke, kirain enggak ya. Oke, lanjut ya. Anak boarding school itu biasanya bangunnya jam berapa sih, Hani? Kalau saya sendiri bangunnya itu jam 3:30. Sebenarnya ini tergantung masing-masing orang sih. Maksudnya kayak ada kamar yang mereka emang pengen mandinya tuh bisa di pagi semua sebelum subuh. Jadi tuh ada yang bangun duluan jam 3 mandi, habis itu bangunin temennya yang selanjutnya mandi, giliran gitu. Nah kalau saya sendiri bangun 3:30 terus mandi, langsung sholat subuh jam 4-nya gitu. Oke. Wow. Oke, kalau dari Salwa sendiri nih, biasanya tuh bangun jam berapa, Salwa? Kalau aku tim mandi after subuh sih Kak. Jadi bangunnya tuh sebunyinya bel asrama gitu. Jam berapa sih bunyinya? Jam 4 lebih ya. Jam 4 lebih tuh jam sekitar kalau udah ada azan, belnya bunyi baru kita bisa bangun dan ke masjid. Oke. Ngomongin bangun tidur nih ya. Kalau misal libur tuh boleh gak sih bangun siang? Nggak boleh Kak. Soalnya kita subuh tuh harus ada di masjid. Bahkan kalau Sabtu dan Minggu itu kita after subuh ada kajian pagi sendiri gitu. Biasanya kalau dari hari Selasa sampai Jumat itu kita kajiannya pas sholat duha Kak. Jadi habis makan terus jam berangkat sekolah kita apel, kita langsung ke masjid buat sholat duha, dan after sholat duha itu ada kajian. Tapi kalau Sabtu dan Minggu itu kajiannya habis subuh. Jadi walaupun weekend kita harus tetap bangun produktif pagi. Ya, bangun pagi juga. Oke. Terus nih, kalau misal kamu lagi libur gitu, biasanya liburnya tuh tiap apa sih? Libur yang panjang gitu? Libur panjang itu biasanya habis PAS, terus kayak libur Ramadan juga. Kalau di sini tuh kan nggak ada PTS, jadi tuh langsung ke PAS-nya. Jadi libur panjang tuh habis PAS sama waktu Ramadan. Oke, tapi Ramadan tuh di asrama sini nggak sih? Iya, jadi itu Ramadan itu kita 2 minggu pertama nih, kita kan sebelum Ramadan itu ada Tafid Camp dulu. Nah di Tafid Camp itu kita tuh bener-bener semua kegiatan tuh di-offin, gak diperbolehkan gitu. Jadi kita cuma fokus di hafalan, itu biasanya sebulan sebelum Ramadan. Nah Ramadannya itu kita 2 minggu awal di sini, terus sisanya baru kita pulang gitu. Oke. Kalau misal pas pulang nih, kita ke Salwa nih, kalau misal pas pulang apa sih yang dikangenin dari asrama gitu? Apalagi dari segala hal, mungkin kegiatan yang ada di sini tuh apa? Mungkin karena aku juga udah dari MTS nyampe sekarang kita udah boarding school, jadi kayak pasti kalau ke rumah tuh kayak ada yang kurang, gara-gara aku cuma 2 bersaudara, pasti rumahnya itu kayak cuman gitu-gitu aja Kak. Kalau sini kan kita dari pagi nyampe malam, dari bangun tidur nyampe tidur lagi. Itu kan kayak ngelihatnya orangnya banyak, rame sama teman-teman. Di rumah sepi gitu ya. Sepi, apalagi aku anak bungsu dan kakakku udah besar dan udah nggak di rumah Kak gitu. Jadi kayak nyampe rumah tuh kok kayak ada yang kurang. Kayak kalau kita mau ngapain ya ketemunya HP lagi. Gitu. Kalau di sini kan kayak kalau kita bosan dikit kita bisa ada teman. Iya gitu. betul. Oke, kalau dari Hani sendiri gimana nih? Aku kegiatan di rumah ya kurang lebih sama kayak Salwa sih. Di sini kan kita kayak tiap waktu, tiap saat, kapanpun, dimanapun pasti ada temen gitu kan. Kita bareng-bareng. Terus kalau udah sampai di rumah, apalagi saya jujur anak rumahan juga, jadi pasti kerasa banget bedanya, kerasa sepinya juga. Biasanya jam segini nih lagi sama temen, lagi ngapain, tapi sekarang di rumah ya udah diem. Kalau ngobrol juga cuma bisa chatan aja, atau enggak kalaupun semisal mau Zoom bareng-bareng gitu juga waktunya juga terbatas gitu. Biasanya nggak seinteraktif itu waktu di realnya. Oke deh, kalau gitu mungkin itu aja. Terima kasih Hani, kita tos dulu. Terima kasih Salwa. Boleh dilanjut lagi kegiatannya. Tadi kita sudah bertemu dengan beberapa anak-anak Man Insan Cendekia Pekalongan, dan kita sudah bertanya-tanya seputar boarding school nih. Kira-kira di sana tuh seperti apa boarding schoolnya, kegiatannya seperti apa, terus pernah nggak sih mereka melakukan suatu kesalahan terus dihukum ya kan? Dan tadi juga beberapa dari mereka cukup senang menjadi anak yang tinggal di boarding school gitu ya, karena mereka merasa itu adalah kegiatan yang bagus untuk mereka. Dan juga mereka ngerasa kalau misalnya boarding school di sini itu bukan suatu hal yang memberatkan gitu ya. Ibaratnya boarding school di sini itu cuma buat tinggal aja gitu. Tapi kita masih mau lanjut lagi nih ya. Kita penasaran kira-kira nanti Ramadan mereka seperti apa. Jadi tetap ikutin aku terus di Opini Spill the Tea No Salty. Oke,
Oke, kali ini kita ketemu sama siapa nih? Halo semuanya, kenalin aku Intan dari Maninsa Ceriga Pekalongan. Oke, Intan. Intan kelas berapa nih, Intan? Aku kelas 11 Kak. Oke, Intan di sini di boarding school juga ya? Iya, benar banget. Oke, apakah semua siswa di sini di boarding school? Iya Kak, jadi semua siswa yang masuk ke MAN-IC Pekalongan itu wajib boarding school. Jadi semuanya tinggal di sini gitu Kak. Oke, kita mau bahas boarding school nih soalnya Intan ya. Intan, apa sih nggak enaknya jadi anak asrama? Sebenarnya banyak enaknya sih Kak, karena ini kalau dari POV aku ya, karena di sini kan kita kan ketemu sama banyak orang. Nah, itu tapi kita perlu tahu nih, ada gak enaknya juga. Gak enaknya itu pertama, ini kan kita di sini tinggal jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Nah, itu paling sih Kak gak enaknya. Terus kadang kita mungkin ngerasa burnout gitu sama activity yang di sini yang berulang-ulang. Tapi it's okay, karena setiap kita burnout tuh kayak ada teman-teman yang bisa apa ya Kak, saling kayak bisa ngasih itu support gitu ya. Bener banget. Jadi kayak lebih apa ya, karena kita jauh dari keluarga, terus lebih ke apa ya Kak, kita kangen sama orang-orang. Homesick gitu ya. Iya, gitu. Oke, jadi nggak enaknya tuh homesick terus pas burnout itu tadi. Oke. Next ya, ada nggak sih kalau misal di penjaga asrama, mesti kan asrama cewek sama cowok itu penjaganya sendiri-sendiri ya? Maksudnya penjaga asramanya itu? Oh iya, Jadi kayak ada koordinatornya gitu? Iya, ada koordinator. Oke, ada nggak sih yang galak gitu, Intan? Ya ada sih Kak, cuman kan mereka juga itu lebih ke tegas sih Kak, karena kan kita di sini kan ada peraturan. Untuk aja ya pasti kita harus nurutin sama peraturan tersebut, harus patuh terhadap peraturan tersebut. Jadi kalau misalkan emang nggak dari atasan nggak tegas, gimana ke bawahnya gitu ya. Jadi nanti nggak disegani gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak ada anak yang mungkin dimarahin gitu karena kenapa biasanya? Karena mungkin ada yang beberapa yang melanggar peraturan mungkin Kak. Apa tuh contohnya? Contohnya mungkin ada yang nggak jamaah ke masjid, kan kita wajib 5 waktu di masjid Kak. Terus mungkin ada yang nggak apel gitu-gitu. Biasanya lebih ke itu sih Kak. Tapi kalau cewek gitu kan ada masa-masa yang nggak sholat gitu ya. Itu gimana? Kalau nggak sholat ya kita di asrama aja. Ya, kita tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi setiap 5 waktu sholat itu ada. Jadi kita di sini ada pengurus mahat gitu. Nah jadi mahat itu tuh tugasnya tuh untuk apa ya Kak, lebih ke keasramaan sama kegiatan di masjid gitu. Jadi setiap waktu sholat mereka itu ada tugasnya Kak, ada tim-tim yang keliling setiap kamar. Jadi kayak mengkoordinir gitu ya. Gitu, siapa yang haid, siapa yang mereka ada yang bolos sholat gitu. Tapi ada yang sih ketahuan kayak bolos sholat padahal sebenarnya tuh lagi bukan masanya gitu. Oke, jadi di sini tuh nggak ada miskomunikasi gitu Kak. Jadi mahatnya dari pengurus asramanya nyamperin langsung. Nah mereka itu jadi udah langsung tahu ini tuh dia lagi sholat gitu. Jadi emang udah ada koordinasi juga. Jadi ada catatan kertas gitu, petanggalan gitu di depan kamarnya. Jadi gitu, keren. Jadi nggak bisa bohong lah ya. Oke, lanjut nih Intan. Biasanya gimana sih rasanya pas Ramadan di bulan Ramadan di asrama? Oke. Jadi gini Kak, sebenarnya seru banget sih kalau di asrama bulan Ramadan itu, karena pertama kita kan di sini apa ya, dari pagi sampai maghrib kita tuh berjuang buat ya nahan lapar, menahan nafsu dan lain-lain gitu ya Kak ya. Jadi kita bareng-bareng di sini bersama-sama. Sebenarnya banyak enaknya sih Kak, karena kita rame-ramean tuh Kak, karena biasanya kalau misalkan di rumah itu kan ya kita cuma di lingkup keluarga sama mungkin teman-teman di masyarakat gitu. Nah karena di sini lingkupnya lebih gede, jadi kalau mau ngapa-ngapain itu enak, jadi apa-apa tuh bareng-bareng gitu. Nah terus nanti kemudian di setiap bulan Ramadan tuh kita juga ada kegiatan tahfidz camp. Jadi selama 30 hari kita tuh ngafalin Quran tuh Kak. Jadi 24/7 dari pagi sampai mau tidur lagi itu kita ngafalin Al-Quran gitu. Jadi serunya tuh di situ karena kita rame-rame, terus kayak apa ya, bareng-bareng, lebih ke kebersamaan kita jadi semakin terjalin gitu sih Kak. Oke. Terakhir nih, kalau misal Intan sendiri biasanya kalau Ramadan itu gimana sih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi? Oke. Biasanya mungkin ya ini hampir sama ya Kak, sama satu saya atau dan teman-teman yang lain gitu. Karena di sini ya kalau dilihat ya aktiviti kita hampir mirip-mirip lah gitu, satu sama lain gitu. Mungkin dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, karena di bulan Ramadan di IC Pekalongan ini pasti ada tahfidz camp. Jadi tentu aja kita ya seperti biasa sahur, terus jamaah di masjid, kemudian nanti kita langsung lanjut nih Kak dari hafalan Al-Quran gitu. Nah terus habis itu nanti kalau udah hafal Al-Quran sampai siang nanti kita sholat lagi. Ya aktiviti kita setiap bulan Ramadan pasti hafal Al-Quran gitu Kak. Jadi ada tahfidz camp, ada halakoh atau majelis-majelisnya sendiri. Kalau sejauh ini nih, Intan sudah hafal berapa?
Ya insya Allah 6 lebih gitu Kak. 6 juz? Iya. Wow, alhamdulillah ya, keren banget. Terakhir, Intan pernah nggak sih kamu dihukum? Dihukum pernah Gara-gara apa? gara-gara telat apel. Jadi Oke. Biasanya disuruh ngapain? baru sekali sih Kak. Jadi waktu itu pernah tuh telat apel gara-gara ngambil sarapannya telat tuh. Terus habis itu kita yang telat itu dihukum, kita disuruh baca sholawat, terus kita lari kelilingan lingkungan di IC ini. Wow, oke deh kalau gitu Intan, terima kasih banyak untuk waktunya. Boleh dilanjut lagi kegiatannya. Kita tos dulu ya. Oke, kita masih lanjut lagi. Kali ini kita ketemu sama siapa nih? Sama Amal, Kak. Oke, Amal, hari ini kita mau ngobrolin seputar boarding school nih ya. Amal, kamu udah dari kapan nih berarti di asrama? Sebenarnya di SMP juga boarding school, Kak. Oke. Ya, jadi total udah sekitar hampir 5 tahun lah jadi. Wow, luar biasa ya. Oke, langsung aja nih Amal. Seneng nggak sih sebenarnya jadi anak asrama? Ya pasti seneng lah karena di asrama kan banyak teman. Jadi pagi sama teman, siang sama teman, sore sama teman, malam sama teman. Jadi yang pasti kita nggak ngerasa kesepian lah, Kak. Jadi kalau kita mau ada apa-apa tuh tinggal cerita, ntar pasti ada temen yang bantuin atau pokoknya di asrama tuh kita pokoknya saling berpegangan tangan lah. Jadi kayak berarti pegangan tangan terus ya? Enggak. Enggak. Saling merangkul lah, Kak, ibaratnya gitu. Jadi kalau bestinya Amal siapa nih? banyak, Kak. Oh, banyak. Iya. Tapi kalau di kamar gitu isinya berapa orang sih? Kalau di kamar di IC sendiri satu kamar tuh isinya 6 orang, Kak. 6 orang. Dan itu bestie semua? Basic semua. Oke. Kalau itu partner in crime ya? Iya. Oke, kita penasaran. Amal, pernah nggak sih kamu bolos gitu? Kalau bolos itu nggak pernah, Kak. Serius nggak pernah. Oke. Cuman kalau sakit gitu, pura-pura sakit? pura-pura sakit nggak pernah juga, Kak. Karena di sini juga ada perawatnya, Kak. Jadi nggak bisa pura-pura sakit. Jadi kalau sakit langsung ditangani gitu ya? Iya, Kak, betul. Wow, keren banget. Oke, jadi nggak pernah bolos nih? Nggak pernah. Tapi ada nggak sih temennya yang bolos? Nggak ada kayaknya, Kak. Cuman kalau sakit nggak tahu sakit betulan atau enggak gitu, Kak. Jadi kan di sini nggak hadir tanpa alasan gitu, Kak. Oh, harus baik. ada alasannya. Oke. Terus kalau misalnya anak asrama tuh kalau bolos tuh ketahuan gak sih? Pasti ketahuan, Kak, kan deket gitu. Pasti ya, jadi, iya bener-bener. Jadi kalau, waduh kemana nih, nggak ada orangnya, jadi langsung disamperin ke asrama. Oh gitu. Tapi berlaku juga nggak sih sama guru-guru, kan deket juga kan di sini? Iya. Ya? Kalau misalnya berangkat disamperin juga nggak? Kalau gurunya disamperin, kayaknya enggak deh. Enggak ya? Iya. Oh enggak ya ternyata ya. Iya. Oke, ada nggak sih penjaga asrama yang galak gitu? Ada, Kak. Ada. Kenapa tuh biasanya galaknya? Ya sebenarnya sih orangnya baik, Kak, cuman galak biar asrama tertib kan. Iya, Kak. tegas gitu ya? Iya, bukan galak, cuman tegas aja, Kak. Jadi kalau kita nggak ngelakuin kesalahan, jadi dia nggak galak, dia friendly, Kak. Oke, biasanya galaknya karena apa tuh? Biasanya kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan yang emang bener-bener perlu digalakin, baru dia galak. Apa Kak. contohnya? Contoh misalnya kalau malam-malam kita berisik, kita sambil berisik banget. Oke. Iya, mungkin lagi nonton bola gitu, berisik, kita dimarahin. Diingetin ya. Oke. Terus ada lagi nggak sih yang kenakalan seperti apa sih yang anak asrama lakukan tuh? Banyak, Kak, banyak sebenarnya. Apa contohnya? Ya, contohnya kayak malam-malam nonton bola rame-rame. Oke. Terus itu nakal ya, nonton bola nakal. Iya, Kak, soalnya kan di sini kan Soalnya itu di luar jam yang harus itu harus buat istirahat gitu ya. Betul. Terus masih banyak, Kak. Soalnya ya emang di sini tuh kan kita punya teman, jadi kita juga masih remaja ya, Kak. Iya. Jadi masih banyak hal-hal baru yang ingin kita cobain gitu. Jadi banyak nge-explore lah di ini, apalagi kita kayak tadi aku bilang pagi sama teman, siang sama teman, sore sama teman. Oke, Amal, kita penasaran nih kalau misal pas Ramadan di asrama tuh gimana sih? Itu asik banget, Kak. Asik. Oh, ya? Dulu aku pernah kan di Ramadan di rumah, dan itu beda banget sama Ramadan di asrama, Kak. Soalnya kalau Ramadan di rumah tuh aku sahur habis itu megang HP, dan itu kerasa lama banget. Tapi kalau di asrama tuh ada teman, ada banyak, ya? Jadi nggak kerasa gitu. Jadi dikit-dikit bercanda. Tapi biasanya kegiatannya ngapain, Amal, kalau bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan tuh kita ada karantina tahfiz, Kak. Jadi di sini sebulan kita dikasih waktu intensif buat kita ngapalin Quran, Kak. Jadi pagi ngapalin Quran. Itu berapa tuh? Seapalnya atau dikasih target tuh? Sebenarnya kita punya target hafiz ya, Kak. Itu cuma target dari sekolah. Cuman target
kebanyakan dari orang di sini bikin target untuk dirinya sendiri Kak. Cuman kalau aku sendiri sih targetnya 30 jus. Amin. Cuman dari aku sendiri kan 5 jus aja sih. 5 jus dulu ya, bukan 5 jus aja ya. 5 jus dulu. Oke. Biasanya nih, apa sih bedanya kegiatan di asrama pas Ramadan sama enggak? Kalau kegiatan di asrama pas Ramadan tuh kan jadi pas Ramadan kita nggak ada KBM Kak. KBM tuh kegiatan belajar mengajar. Oh, nggak ada. Kita fokus full ngaji Kak. Jadi kita mungkin lebih dikasih waktu lebih banyak untuk kita melakukan ibadah-ibadah gitu sih Kak. Masya Allah. Jadi, kita bisa ngaji, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita inginin. Misalnya sholat apaan, sholat duha, sholat sunnah, sholat apa. Kita karena di sini juga nggak ada jam KBM gitu kasih Kak. Oke, berarti pas Ramadan itu sebetulnya kayak udah akademiknya udah selesai gitu ya? Dihentikan sementara selama sebulan gitu kan. Itu biasanya berarti udah pas tuh, udah PAS atau belum? Belum. Jadi belum. Setelah Lebaran kita ada libur 2 minggu sih Kak. Habis libur 2 minggu kita baru ada KBM sekitar 3 minggu, lalu baru PAS. Wow, keren banget ya. Oke, terakhir nih, Amal pernah nggak sih dihukum sama penjaga asrama? Pastinya pernah sih Kak. Karena kenapa tuh? Biasanya karena telat apel, telat upacara, telat sholat ke masjid. Kalau telat biasanya dihukumnya kenapa? Disuruh sholawat sama disuruh lari. Lari berapa kali tuh? Lari 3 kali Kak. Keliling Man IC. Keliling Man IC Kak. Wow, dan itu luas banget ya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, setelah ini kita suruh kamu keliling ya? Enggak ada. Oke, Amal, thank you. Kita boleh tas dulu. Oke, thank you Amal. Oke, pemirsa, kayaknya di depan sini nih lagi ada yang diskusi nih, kita samperin yuk. Halo. Halo Kak. Oke, kita gangguin bentar ya. Oh, iya, Kak. Oke, ini aku kasih. Oke, ini dengan siapa? Jai Kak. Jai, kalau yang ini? Aku Ibad. Ibad. Aku Radif. Oke, Radif. Ada Jai, Ibad, dan Radif. Oke, kita hari ini mau nanya-nanya seputar boarding school dan juga Ramadan ya. Oke, kita ke siapa? Radif dulu. Oke, Radif. Gimana sih rasanya jadi anak boarding school? Jujur ini pertama kali sih Kak buat aku, jadi kayak unik dan menarik aja gitu. Dan ternyata seru juga gitu, punya banyak temen. Terus di asrama juga misalkan lagi ada tugas itu jadi bisa gampang nanya temen gitu. Oke. Oke, kalau misalnya Ibad nih sekarang? Kalau aku sendiri sih sebenarnya kan aku SMP-nya juga boarding school. Jadi kalau boarding school di sini juga bukan sesuatu hal yang baru bagi aku. Jadi ya untuk kalau membandingkan sama boarding school sebelumnya tuh di IC Pekalongan ini jauh lebih baik, lebih enak, terus juga lebih terstruktur, lebih lah. Oke, lanjut. Aku sama kayak Ibad sih, dulunya juga aku boarding school juga, jadi nggak terlalu merasa suatu hal yang baru, tapi di sini lebih enak aja sih dari fasilitas sama dari teman-teman, nggak sebanyak dulu, jadi lebih enak aja buat aktivitas di sini. Oke, nanti mic-nya agak dideketin ya. Oke, kita lanjut ya. Nggak senengnya nih sekarang Jai, kalau dari Jai apa? Waduh, paling tuh keteteran sama tugas aja sih, kayak kan dari sekolah tuh dari pagi sampai sore, nanti sore ke maghribnya itu buat istirahat. Nah nanti habis maghribnya itu ada tahfiz, jadi malamnya tuh cuma ngejar 1 jam buat tugas karena kita ada kelas malam juga ya Bang. Tapi tugasnya biasanya banyak juga atau gimana? Enggak sih, paling tuh kelompok gitu, jadi bisa dibagi-bagi sama teman gitu. Oke, lanjut. Kalau biasanya liburan itu di rumah ngapain dan apa sih yang dikangenin dari boarding school? Jai dulu deh. Kalau lagi liburan, aku sih nggak 100% liburan karena lebih seneng di rumah juga. Paling di rumah diisi les atau enggak nanti ya belajar mandiri. Terus kalau yang dikangenin, kangen itu sih kayak lagi ngumpul-ngumpul bareng sama teman, terus punya teman diskusi buat belajar, nggak ngerasa sendiri belajarnya. Kalau Ibad gimana nih? Kalau aku sendiri mungkin waktu liburannya juga sama, nggak 100% liburan karena kan di sini juga ada organisasi gitu. Nah, aku juga biasanya itu pas liburan itu biasanya pasti ngurus suatu event. Jadi jadi ada sesuatu hal yang harus dilakukan dan itu pas liburan. Jadi apa tuh contohnya, Bat? Misalnya aku masuk ke panitiaan dalam bagian apa gitu. Nah, aku harus ngerjain di bagian itu. Nah, itu lumayan ngambil waktu liburan. Terus juga mungkin kalau dari gurunya itu
itu ada kayak tugas yang harus diselesaikan pas liburan, atau kita juga ada ini membuat KIR, karya ilmiah remaja. Nah jadi ada beberapa penelitian yang harus dilakukan juga pas liburan, ngambil data misalnya kayak gitu. Wow, keren banget ya, produktif banget, beda sama aku ya. Oke, kita lanjut ke Radif, astagfirullah Radif. Ya kalau aku sih sama sih kayak yang lain, karena anak-anak IJ itu emang kebanyakan nggak punya waktu luang yang banyak gitu. Pasti mereka tuh ngelakuin sesuatu kerjaan walaupun di rumah sekalipun gitu. Nah kalau aku ya karena temen-temen di sini tuh kayak enak banget gitu, beda banget sama sekolah aku yang dulu, kayak lebih ramah, kayak pokoknya kalau dibandingin sama dulu ya kayak gitu kayak enak. Jadi kalaupun di rumah tuh misalkan lagi nggak ngerjain apapun kayak suka kangen gitu sama temen, kumpul gitu di kamar juga, maksudnya ngobrol-ngobrol bareng segala macam kayak gitu. Oke, kita ke Ramadan nih sekarang. Biasanya tuh Ramadan tuh kegiatannya ngapain aja sih kalian? Kalau sekarang ya Ramadan ini ada yang namanya Tahfiz Camp. Jadi kita itu sebulan buat fokus ngapalin Quran aja gitu, Al-Quran aja. Itu semua siswa? Iya, seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11. Oke, kelas 12-nya? Oh, oke. Terus? Jadi itu ngambil waktu setengah bulan Ramadan sih. Udah mulai sebelum bulan Ramadan. Jadi kita ngafalin full itu tahfiz, KBM itu kegiatan belajar mengajar yang berhenti untuk sementara. Gitu sih Kak. 2 minggu ya berarti ya? 1 bulan. Oh, 1 bulan full ya? Oke, 1 bulan full. Oke, kita lanjut. Kalau misal Ramadan itu ada nggak sih hal yang membedakan gitu ya? Maksudnya kegiatan yang di asrama sama kalau misal hari-hari biasa tuh apa? Kegiatan di asrama gimana nih Kak? Maksudnya pas Ramadan? Maksudnya yang membedakan pas Ramadan sama yang hari-hari biasa tuh apa kegiatannya? Kalau hari-hari biasa ini lebih padat sih. Kalau Ramadan ini lebih longgar dan kita tuh kayak bebas mau tidur-tiduran nggak apa-apa gitu ya? Itu tugasnya juga nggak sebanyak hari biasa gitu. Oke. Kita jadi fun gitu, lebih relax. Tapi lebih suka pas Ramadan apa pas ini nih? Pas Ramadan. Kenapa tuh? Karena kalau Ramadan itu kan kita tuh kalau dari sekolahnya sendiri itu kan kegiatannya adalah ngapalin Quran. Jadi kegiatan lain yang dirasa mengganggu itu ditiadakan. Jadi kegiatannya benar-benar cuman ngapalin Quran udah. Jadi biasa kayak kosong gitu. Wow, KBM berarti sudah nggak ada ya? Nggak ke kelas sama sekali dong berarti? Kita hafalannya di kelas. Oh, hafalannya di kelas. Itu ruang kelas. Tapi tuh sistemnya gimana sih kalau hafalan tuh kayak satu-satu maju apa gimana? Ya, jadi kan beberapa ruangan itu ada berapa orang gitu dibagi. Oh, tadi kayak setoran gitu ya? Jadi ada satu guru tahfiz setiap ruangannya. Terus biasanya sistem setiap ruangan tuh beda. Misalnya ada gurunya yang maunya satu-satu orang maju dipanggil atau yang mau aja gitu. Oke. Terus aku penasaran nih kalau sahur biasanya gimana sih keseruannya? Oh, kalau sahur tuh ya biasanya kita bangun kita jam 3 ya. Dibangunin sama pengurus asrama. Kebetulan nih 2 teman saya ini pengurus asrama nih. Oh, baik. Terus? Dibangunin jam 3, terus kita ke kantin. Kebetulan kantinnya ada di depan asrama. Jadi ya kayak gitu sih. Berarti sahurnya tuh nggak bareng-bareng ya? Tapi sahurnya bareng-bareng di kantinnya itu. Di kantinnya tuh bareng-bareng satu asrama. Satu asrama ya. Tapi ada jadwalnya nggak sih? Misal kayak ruangan ini dulu nih atau ini dulu nih gitu? Enggak, biasanya kan kita dibangunin terus kan ada yang bangunnya mau cepet, ada yang bangunnya mau lama, jadi ya tetap kayak nggak bakal penuh banget lah. Oke. Sahur semuanya. Wow, keren banget. Terus kalau bukber gitu ada nggak? Atau bukanya harus semuanya bareng-bareng terus atau gimana? Kalau buka tuh biasanya kita dikasih kayak bukaan gitu, takjil. Takjil itu biasanya ada di masjid gitu. Jadi kita semuanya ke masjid, habis itu buka bareng di masjid takjilnya, terus sholat. Habis itu balik makan kayak biasa. Targetnya berapa jus nih? Masya Allah. Aduh. Targetnya ya paling 3 jus insya Allah. 3 jus. Oke, kalau Jaya berapa nih? Insya Allah 3 jus juga. Kalau Radif berapa nih? 30 jus. Wah, luar biasa. Masya Allah. Amin. Tapi bumi aja sih mungkin 3 jus 4 jus. Realistis dulu ya. Wah, aku juga pengen insya Allah. Takut banget. Oke deh, kalau gitu teman-teman thank you banget ya sudah aku gangguin. Boleh kita ikutin aku ya. Nanti kalau aku bilang opini, kalian bilang spill the tea, no salty. Oke? Jadi terima kasih pemirsa sudah menonton opini kali ini di boarding school dan kita di MAN IC Pekalongan. Jadi tetap tonton terus opini, spill the tea, no salty. Bye-bye.